Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya kembali hadir dengan ide desain hunian 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dengan ukuran lahan 5 kali 20 meter. Jadi desain kali ini berdasarkan request dari Towi Amri. Itu permintaannya, dia memiliki lahan dengan ukuran 5 kali 20, posisinya memanjang. Dia butuh 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 1 di kamar tidur utama dan satunya lagi di luar. Oke. Sebelum kita lanjut nonton video ini sampai selesai, silakan kalian subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini. Oke. Desain-desainnya seperti apa? Langsung saja kita lihat denanya. Oke, dananya seperti ini. Silahkan kalian simak. Saya akan sebutkan ukurannya satu persatu ruang-ruang yang ada di dena kali ini. Oke, kita mulai dari carport. Ini ukurannya 3 kali 5 meter. Ini untuk satu mobil. Kemudian naik ke teras. Ini ukurannya 1,45 kali 2,5 meter. Kita lanjut masuk ke ruang tamu. Ini ukurannya 2,75 kali 2,5 meter. Kita lanjut lagi ke dalam, ke ruang tengah. Ini ruang keluarga. Ini ukurannya 3 meter kali 3,75. Kemudian kamar tidur yang pertama, ini ukurannya 3 meter kali 2,5 meter. Lanjut ke kamar tidur yang kedua, ini ukurannya 3 meter kali 2,5 meter. Kemudian kamar tidur yang kamar mandi yang pertama yang di luar, ini ukurannya 1,5 kali 2,85. Kemudian ke kamar tidur yang terakhir atau kamar tidur yang utama, ini ukurannya 3,5 kali 3 meter. Kemudian kamar mandi dalam ukurannya 1,5 kali 2 meter. Sekarang kita ke ruang makan. Ini ukurannya untuk ruang makan 4,5 kali 2,35 meter. Kemudian dapur, ini ukurannya 2 meter kali 3,5 meter. Kemudian ukuran tamannya, untuk taman belakang ini ukurannya 1,5 kali 3 meter. Kemudian taman yang bagian tengah ini ukurannya 3 meter kali 1,25. Kemudian untuk depan ini 2,5 kali 1,5 meter. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ini untuk teras, jadi dinding depan untuk ruang tamu sedikit saya geser ke dalam. Ini kurang lebih 20 cm agar kesannya tidak terlalu monoton. Jika dinding ini rata, dindingnya rata, kamar tidur dengan ruang tamu. Jadi ada permainan bidang di sini, sedikit saya masukkan ke dalam. Kemudian untuk ini area ruang makan, juga dindingnya seperti itu, sedikit saya geser ke dalam kurang lebih 15 cm. Untuk penempatan kanopi, kemudian penempatan jendela. Jadi jendelanya ini jendela geser, bukan jendela buka. Jadi jendelanya jendela geser, semua jendela geser. 3 jendela itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian taman di belakang ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang servis. Oke. Lanjut kita lihat atapnya. Oke. Sebelumnya kita lihat lebih jelas dulu. Oke, karena di sini ada penambahan tinggi dinding. Ini jadi dinding di bawah ini tingginya 3 meter. Jadi ini 3 meter. Kemudian bagian atasnya saya sedikit geser ke dalam, ini 0,5 meter untuk bagian ini depan secara keseluruhan. Kemudian ini belakang saya geser 1 meter ke dalam. Kemudian saya angkat 1 meter, tambah lagi 1 meter ini.
Ini untuk penempatan atapnya. Kemudian 1 meter ini seluruhnya saya fungsikan sebagai penghawaan, khususnya karena ada ruang-ruang yang tidak mendapatkan bukaan jendela. Misalnya kamar tidur yang di bagian tengah itu tidak terdapat bukaan. Jadi penambahan 1 meter lagi dinding di bagian atas itu dimanfaatkan untuk fungsi penempatan ventilasi atau penghawaan. Kemudian untuk kamar mandi juga seperti itu, sama fungsinya. Jadi kisi-kisi kayu seperti ini. Jadi ini tetap beton. Ini hanya dilapisi dengan material penutup dinding, corak kayu. Tapi ini yang kayu untuk ventilasinya. Kisi-kisi kayu ini menggunakan kayu. Kemudian agar serasi, ini seluruhnya saya pasangkan dengan kisi-kisi yang sama. Oke. Seperti itu. Kemudian juga untuk di dapur juga tidak terdapat bukaan, karena di sini sudah terdapat kabinet dapurnya seperti itu. Ini dapurnya di sini. Jadi saya memanfaatkan pintu sebagai pencahayaan. Jadi desainnya pintu kaca seperti ini. Ini fungsinya agar cahayanya bisa masuk ke ruang dapur. Untuk aksesnya ini 1,20 itu sudah standar untuk dilalui 2 orang. Jadi ketika orang beraktivitas di dapur, orang tetap bisa mengakses keluar masuk area ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ruang makan ini cukup luas. Ini ukurannya 4,5 meter. Ini masih bisa ditempatkan perabot-perabot dapur di situ. Kita lanjut, ini kemudian ruang keluarga sama. Jadi Dena kali ini sebenarnya terinspirasi juga dengan Dena desain sebelumnya, itu dengan ukuran 5x15 meter. Hanya saja terdapat beberapa perubahan, misalnya ini penempatan kamar tidur ini digeser ke bagian belakang, karena dia bagian ini itu akses jalan. Ini fungsinya untuk menghindari kebisingan. Oke, seperti itu desainnya. Lanjut kita lihat atapnya. Jadi di sini saya menggunakan atap perisai seperti ini. Jadi saya mengambil patokan ini sebagai tampak depan, karena jalan di sini area jalan. Ini tampak depan, kemudian tampak samping. Ini tampak belakang, kemudian tampak samping. Kemudian rumah ini terdapat 3 akses. Jadi yang pertama dari arah depan ini carport. Kemudian bagian tengah itu aksesnya langsung masuk ke taman tengah atau ke ruang keluarga. Kemudian akses dari belakang atau masuk ke dapur. Jadi terdapat 3 alternatif akses masuk ke dalam rumah. Oke, kurang lebih seperti itu ide desainnya untuk lahan memanjang 5x20 meter. Untuk yang sudah request, Tobil Amri, semoga sesuai dengan yang diinginkan. Semoga suka dengan desain kali ini. Untuk kalian yang nonton video ini, jika kalian suka dengan desainnya, silahkan like videonya, atau kalian juga bisa request desain hunian. Cukup dan cantumkan ukuran lahan ataupun ukuran bangunannya, kemudian sertakan juga dengan kebutuhan ruangnya apa-apa saja. Nanti saya akan coba buatkan dalam bentuk video seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, kemudian aktifkan notifikasi
agar kalian tetap update dengan video desain-desain berikutnya. Oke, sekian desain kali ini, semoga bermanfaat, menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.